Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, dulu Mance BC di mana berado, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, seperti biasa kita akan hadirkan obrolan tentang UMKM. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita jumpa kembali di program acara UMKM ini untuk edisi hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Dan di siang ini telah hadir apa mang sebutannya, Bang C, apa Pak Amri, Pak Amri ya, Pak Amri di Pro 4 RI Palembang. Dan kami ucapkan selamat siang Pak Amri. Oke, dan tak lupa kami mengajak dulur-dulur untuk siang hari ini dan atau Mang CBC yang ingin bergabung di siang hari ini di 351656 atau yang ingin ber-WhatsApp di 0897788884. Assalamualaikum Pak Amri. Ya. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Pak Amri, terutama untuk dulur-dulur yang ingin tahu tentang keadaan UMKM ini. Dan apa pesan pertama yang dilakukan oleh Pak Amri ini untuk melakukan bisnis kuliner ini? Iya. Ayam bakar ini kan setidaknya ini Pak Amri ya harus dibarengi dengan hobi. Betul, Ya, betul. barengan dengan hobi atau setidak-tidaknya mengetahui tentang masak yang hobi atau menikmati makanan yang dilakukan oleh pribadi kita sendiri. Ini bagaimana menurut Pak Amri? Iya, makasih Yon ini waktunya ya. Iya, sama-sama. Bermula saya itu senang jalan-jalan dan menikmati makanan. Oh gitu ya. Makanan kuliner. Jadi memang usaha ini bermula dari hobi. Dari hobi. Iya, karena memang ada trust dan kepuasan sendiri. Kalau kita hobi, kita nikmatin dan kita berproses seperti itu. Jadi usaha ini memang berawal dari ide. Dari ide. Tapi ini produk yang kita akan kembangkan ini sebenarnya turunan dari brand utama kita. Apa brand utama? Nah, brand utamanya itu Rumah Lapar brandnya. Rumah Lapar. Ya, Rumah Lapar ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Kenapa bisa mengambil ide Rumah Lapar itu? Ya, karena posisi tempat strategisnya itu berdekatan dengan rumah sakit RSMH. Oh, gitu begitu. ya. Jadi ada sangkut pautnya begitu. Betul. Ya? Jadi saya waktu itu terinspirasi karena berdekatan dengan rumah sakit. Artinya kalau orang-orang yang sakit itu biasanya mereka selalu mau berobat ke rumah sakit, ya kan? Yeah. Nah akhirnya saya berpikir waktu itu, kenapa saya nggak buka Rumah Lapar? Artinya saya bisa memberikan solusi yang tepat untuk orang-orang yang sedang lapar. Jadi saya padukan karena itu awal mula ide Rumah Lapar produk utama kita. Seperti itu kan. Oke. Jadi
timbal baliknya ke rumah lapar itu ya. Iya, Ide yang apa namanya yang diingat oleh Pak Amri ini. betul. Nah, berjalannya waktu, Iya. Rumah Lapar ini ternyata punya dua produk yang paling bagus. Nah, itu apa produk yang Nah, disajikan oleh Pak Amri? ya salah satunya ini ayam bakar. Ah, Nah, ayam bakar ini alhamdulillah sampai saat ini banyak penggemarnya, Pak. oh gitu ya. Jadi memang menjadi menu andalan, menu favorit di Rumah Lapar. Oh, Nah, sampai akhirnya sekarang ini. sampai sekarang ini. Oh, Yang satu lagi tuh namanya ayam geprek. yang geprek. Ya, tapi nanti saya simpen dulu. Iya, oke. Gitu. Saya lebih fokus ke ayam bakarnya Ayam dulu. bakar dulu, Nah, saya berpikir begini, ini produk bagus. Hmm. Kenapa nggak saya jadikan sebuah brand usaha yang baru Mm-mm. dengan turunan dari produk brand Rumah Lapar tadi. Nah, akhirnya saya ketemu sama teman baik saya. Ah, Beliau ini seorang IT. ah, ah. Nah, beliau ini bernama Awan Ruang Ide brandnya beliau. Oke. Jadi kita konsultasi, bincang-bincang lah gitu ya. Ya. Bincang-bincang di tanggal 29 Mei 2023 itu saya ngobrol sama beliau begini. Saya ini punya produk bagus nih, Bang. Pak Amri, Oke. mohon ditahan dulu sebentar. Oke, siap. Ah, ah. Nah, dan ternyata beliau itu merespon cukup bagus. Oh gitu ya. Iya, saya ceritakan kita dengan pola yang sangat sederhana. Kita mainnya di kaki lima aja. Ah, Terus kita mulai dapat ide gimana konsep bootnya ah. dan banyak ide-ide yang berkembang, Pak. Mm-mm. Seperti itu. Pak Amri ini, Iya. kira-kira ini sudah berapa lama Pak Amri menggeluti usaha kuliner ayam bakar ini? Iya. Kira-kira. Kalau dari brand utama Rumah Laparnya itu saya sudah berjalan 7 tahun, Pak. 7 tahun. Iya. Jadi selama masa pandemi ini Pak Amri Kita masih eksis, Pak. masih eksis. Masih eksis dan terus buka sampai Oh. sekarang. Bahkan hari ini kita bukanya 24 jam di Februari ini. 24 jam. Iya, sudah kita mulai 24 jam. Oh, gitu ya Pak Amri. Iya. Jadi selalu eksis waktu di zaman pandemi ini Pak Amri ya. Iya. Sampai sekarang. Jadi bagaimana omsetnya begitu? Iya, kalau di awal pandemi tentu kita merasakan ada gangguan ya Iya, terhadap betul, pendapatan. pasti. Waktu itu masih kita bertahan itu di kisaran angka 25 sampai 30% omset. Oh, iya. Nah, namun ekonomi mulai membaik, kebiasaan konsumen mulai berani keluar rumah. Ya, Akhirnya ada peningkatan, Pak. ada peningkatan. Ada peningkatan terus alhamdulillah sampai sekarang itu udah ya 100% kembali normal. Oke. Seperti itu. Jadi ngomong-ngomong Pak Amri ini lokasi tempat usahanya di mana ini Pak Amri? Ya. Lokasinya ini kita masih di Jalan Sudirman nomor 29 Jadi di dekat di depan Rumah Sakit SMH. itu. Lalu ini Pak Amri, Ya. apa kiat-kiat khusus supaya jualannya ini mungkin ada peningkatan atau laris gitu? Oh gitu. Iya. Kalau di usahanya kita itu sederhana, Pak. Sederhana. Ya, kita rajin jualan online pertama, terus Jadi yang sekarang online gitu ya? ada online kita. Nah, terus yang kedua kita harus rajin ya ketemu orang, ketemu ya kita menawarkan begitu. Karena di sekitaran ayam bakar Sepur ini itu kan banyak perkantoran. Oh iya. Banyak perkantoran, ada rumah sakit, akhirnya kita intent untuk menyebarkan informasi Oke. seperti itu. Bahkan untuk pelayanan dalam bulan Februari ini kita sudah mencanangkan buka 24 jam.
Buka 24 jam. Ya. Ya, jadi ada beberapa dokter yang mau pesan langsung ke kita, walaupun dia pesennya cuma satu, Pak, itu kita tetap ambil. Kita tetap layani dengan pelayanan yang cepat. Dan ternyata minatnya udah mulai kelihatan. Di Februari ini, Pak, baru 4 hari jalan nih, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Iya. Ya. Jadi Pak Amri ini menerima pesanan partai besar gitu? Kita menerima dalam bentuk snack nasi kotak. Nasi kotak. Nasi kotak. Kalau misalkan ada yang acara pernikahan gitu ya, tapi dalam partai besar itu pesanannya bagaimana? Insya Allah bisa kita. Bisa ya? Iya. Nah, untuk dulu mungkin Mas CBC yang punya rencana atau hajatan ingin pesan kuliner dari Pak Amri ini, silakan datang ke Jalan Sudirman nomor 29 atau via WA juga boleh. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung lagi di WhatsApp mungkin di 0897 7884 884. Kalau kita telik tentunya kuliner ini punya ciri khas masing-masing dalam ciri khas masing-masing dalam penyajiannya maupun cita rasanya Pak Amri. Iya. Setelah saya pernah berkeliling kota Palembang gitu ya. Iya. Di antara penjajah kuliner yang satu dengan yang satunya mungkin tidak sama gitu. Betul. Sama, ya. Mungkin ada ciri khas dari kuliner dari Pak Amri ini tentang ayam bakar ini. Iya. Kalau di kita ayam bakar itu terkenalnya tekstur dagingnya itu empuk. Gitu. Itu satu. Yang kedua, cita rasa rempahnya terasa. Iya. Seperti itu. Terus yang ketiga itu sambelnya cocok banget itu. Cocok banget dengan lidah orang Sumatera. Ya, ini perpaduan cita rasa sambal ini kita padukan antara lidah orang Jawa sama orang Sumatera. Kita posisi di tengah-tengah, Pak. Gitu ya. Iya, karena kalau kita mengangkat cita rasa Jawa, mungkin nggak cocok sama orang Sumatera. Begitu juga orang Sumatera nggak cocok ke Jawa, karena kan rata-rata orang Sumatera senangnya asin. Kalau orang Jawa kebanyakan senangnya manis. Jadi saya posisi ambil di tengah-tengah. Dan itu berdasarkan riset saya sendiri, langsung ngobrol sama konsumen kita langsung. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dapat formulasinya seperti itu, Pak. Jadi Pak Amri ini sudah ada berapa cabang yang dibuka di Sumatera Selatan ini? Ya, kalau untuk sekarang ini kita masih satu. Masih satu. Ya, di Jalan Sudirman itu. Dan harapannya nanti ini bisa berkembang. Namun harus kuat dulu ya. Tidak kemungkinan untuk kedepannya mungkin akan berkembang. Betul. Ya. Oke. Silakan yang ingin bergabunglah kembali di acara obrolan untuk pagi hari ini. Dan di sini telah ada Pak Amri, tentunya pebisnis dari usaha kuliner ayam bakar yang ada di Jalan Kilometer Sudirman. Jalan Sudirman. Dan alhamdulillah untuk dulu-dulu Mance BC di mana berada, kita rehat sejenak dengan menghadirkan maksud kami filler di siang hari ini. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk generasi milenial yang cerdas dan kritis, yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi hal yang penting dalam mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan. Pemilu serentak tahun 2024 berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Tentu, dalam prakteknya, generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Generasi muda, generasi milenial harus mampu menebar energi positif,
menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal melakukan pemantauan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tapi menjadi tugas kita semua, termasuk sahabat Bawaslu yang katanya generasi milenial. Maka, sudah sepatutnya kita, seluruh elemen masyarakat, untuk ikut serta mengawasi penanganan pemilu, sehingga dapat terciptanya generasi yang cerdas, dan semoga lahir pemimpin yang berkualitas. Marilah menjadi pemilih cerdas di tahun 2024. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Nah, dulu Mas Bice di Berado, kita masih di obrolan UMKM untuk siang hari ini. Pak Amri, bagaimana kesan-kesannya sebelum mendirikan tentang kuliner ini, Pak Amri? Kalau dilihat dari prospeknya ini, Pak Amri, Ya. ke depan itu tentang ayam bakar ini memang menjanjikan. Betul. Menjanjikan, Pak Amri ya. Terutama untuk pasar di wilayah Sumatera Selatan ini. Saya pernah berkeliling ke daerah atau di daerah Sumatera Selatan ini, pernah mencicipi yang satu dengan yang satunya ini, Pak Amri ini. Bagaimana untuk kiatnya ini, Pak Amri, supaya dagangan kita ini maju, laris ini dengan hadirnya kuliner UMKR ini. Iya. Sebenarnya kalau untuk di Kota Palembang sendiri, peminat menu ayam bakar ini cukup luar biasa besar. Iya. Ya, jadi potensinya itu masih sangat luas sekali. Nah, untuk memenangkan ini di usaha kuliner ayam bakar ini, terutama ya kalau saya sih selalu menjaga kualitas produk itu sendiri. Jadi benar-benar quality control produknya kita ketat. Ya, kita perketat. Jadi mulai dari bahan bakunya, mulai dari proses pembuatannya, terus mulai dari kita menentukan bumbu rempahnya, itu kita sendiri yang meracik. Karena kan
kebanyakan ayam bakar yang ada di Palembang itu mereka Serahkan ke ini, ke apa namanya? kebanyakan mereka ini pakai bumbu yang yang sudah jadi. udah jadi beli di Oh. pasar gitu kan, Oh, terus ah. nanti ditambah. Nah kalau di kita untuk menjaga cita rasa itu benar-benar murni dari bumbu yang belum diolah. Oh. Jadi kita racik sendiri Oh, gitu ya. seperti itu. Ah. Jadi kita tahu komposisi apa yang harus kita racik, kita gabungin dalam satu formulasi bumbu seperti itu. Oke. Jadi setiap hari Pak Amri ini mungkin menyetok bahan untuk ayam bakar itu. Betul. Jadi setiap hari itu kan Pak Amri? Ya, jadi kita memproduksi ayam bakar ini setiap hari. Jadi minimal kita produksi itu kisaran 10 kilo. 10 kilo Iya, per hari. per hari. Iya. Wah lumayan Pak Amri ini 10 kilo setiap hari. Iya. Terutama untuk apa namanya pebisnis pemula ini mungkin jadi bahan incaran itu. Betul. Ya. Makanya selama masa pandemi ini mungkin banyak apa peminatnya untuk melakukan buka usaha di bidang kuliner ini Pak Amri. Betul, Pak. Pak Amri, kalau kita amati apa kita lihat ini banyakan yang sudah melaksanakan kegiatan usaha di bidang kuliner ini, daerah-daerah mana saja Pak Amri ini yang Pak Amri ketahui banyak usaha di bidang kuliner ini? Ya. Kalau di daerah yang sekarang lagi bagus itu di daerah Prabu Muli. Oh, di Prabu Muli. Prabu Muli itu bagus. Mungkin jadi bahan incaran nanti untuk betul. buka usaha di sana Pak Amri ya. Terus daerah Pali. Oh, di Pali. Iya, itu bagus banget Jadi untuk Pak pengembangan. Amri sudah suruh Pak ke sana. Sudah ini ya, betul. Mungkin ada rencana untuk buka kuliner di sana Pak Amri? Iya. Kemungkinan ada Pak. nanti. Itulah Iya. mungkin ya. Insya Allah mungkin buka kuliner di daerah tersebut Pak Amri ya. Iya, amin. Oke. Kira-kira berapa pekerja yang dikerjakan di tempat usahanya Pak Amri ini? Iya. Kalau sekarang saya ada 5 personil Pak. Oh, 5 orang. personel. Oh, 5 Iya. orang. Belum banyak Pak Amri ya? Belum banyak. Tapi kita sudah mulai memperbaiki di tataran manajemen ya. Ada yang kita bagi itu, ada yang bagian operasional, Oke. ada yang bagian marketingnya, ada yang bagian keuangannya. Dan semua itu saya pribadi sudah backup tim itu. Jadi saya sama Jadi Pak Amri langsung terjun langsung ke betul, karena waktu merintis dulu di awal malah saya turun sendiri Pak. Takutnya begitu Pak Amri kalau misalkan tidak di apa namanya dah kita turun sendiri, mungkin dalam pengolahannya itu mungkin ada kesalahan atau ada kekurangan gitu. Betul. Makanya kita sangat menjaga kualitas kualitas produk kita seperti itu, sangat ketat sekali. sangat ketat ya. Ya, terutama proses pengolahan bahan sampai proses penyajian segala macam seperti itu. Makanya dicari oleh penikmat kuliner ini Pak Amri kebanyakan kita, makanya oleh saya sendiri kan makanya saya sudah dari Pak Ajo sampai ke mana itu sudah menikmati Udah keliling, Pak, ya. bahan apa namanya kuliner ayam bakar ini mana yang enak di daerah mana yang enak gitu. Makanya mungkin harus dijaga kualitas ini Pak Amri, betul. ya. Dan setiap bentuk ayam bakar itu biasanya punya ciri sendiri Pak. Ciri sendiri apa itu Pak Amri? Kalau biasanya tergantung daerah ya, kayak gitu. Kayak di Bandung ayam apa, kayak gitu. Kayak di Banjar ayam apa, kayak gitu kan. Nah, kalau saya di produk saya sendiri ini, saya mencipama itu kita harus bersihkan dengan bersih dulu. Ya. Ya, setelah bersih nanti
baru kita rebus. Oke. Jadi kayak diungkep gitu ya. Ah. Tapi nanti bumbunya itu lengkap. Ya, setelah mungkin ya kisaran 25 sampai 30 menit direbus itu ayamnya udah mulai matang. Nah, ketika ayamnya sudah matang, ayamnya itu ya kita angkat. Kita angkat ya. Tapi bumbu yang masih ada Ah. itu kita kita kentalkan untuk nanti jadi bumbu olesan. Oh gitu ya. Nah, jadi proses apa ya? Bumbu itu terbentuk dari proses itu, Pak. dari proses itu Perebusan tadi. Ya. Jadi bumbu yang digodok tadi itu digodok tadi dengan ayam itu tidak dibuang ya? Tidak. Jadi untuk olesan. Untuk olesan sambil dibakar nanti? Iya. Gitu ya? Nanti bumbu olesan itu ditambah nanti bumbu lain seperti apa. Kalau kita mau pakai madu, kasih madu. Kalau kita mau kasih kecap, kasih kecap. Nanti itu bisa kita variasikan seperti itu. Kenapa ini ngambil nama Sepur itu, Pak Amri? Nah, ini unik ini. Ya. Jadi ayam bakar Sepur Yaksi ini saya sama temen itu terinspirasi ada lokomotif tua zaman Belanda. Jadi kan lokomotif tua. Ya, lokomotif tua zaman Belanda kan ada ada uapnya itu kan. Oh iya. Bunyi ya, bunyi itu seperti itu. Lokomotif uap gitu ya. Ya, lokomotif uap benar. Nah, saya terinspirasi. Yang saya bayangkan waktu itu ayam bakar Sepur Yaksi ini bisa hadir di 18 kecamatan di Kota Palembang. Kayak gitu. Iya. Jadi kita punya impian itu nggak cuma satu. Jadi kita ada 18 kecamatan dan itu semuanya dengan konsep desain booth itu yang mirip dengan tadi kereta api uap tadi seperti itu. Udah kita desain, sudah kita persiapkan seperti itu. Nah, tapi untuk produk kita udah validasi ya tentu di brand yang utama Rumah Lapar. Tinggal nanti pelaksanaannya yang tepat kita running seperti itu. Jadi mungkin berharap nanti untuk ke depan ini apa yang diceritakan oleh Pak Amri ini akan melebarkan sayapnya ke daerah-daerah lain mungkin Pak Amri ya. Kita untuk pertama fokusnya di kota dulu Pak, Kota di Palembang. kota dulu. Ya, Kota Palembang dengan 18 titik kecamatan. Nah, setelah itu nanti kita geser ke daerah, bisa juga seperti itu. Mudah-mudahan Pak Amri bisa terlaksana ini Pak Amri. Amin, semoga dimudahkan. Dimudahkan segala usaha yang dirintis oleh Pak Amri ini ya. Ya. Baik Pak Amri, kita rehat sejenak dengan menghadirkan filler untuk siang hari ini, yaitu tentang pemilu cerdas. Siap. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk generasi milenial yang cerdas dan kritis yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi hal yang penting dalam mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan. Pemilu serentak tahun 2024 berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Tentu, dalam prakteknya, generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Generasi muda, generasi milenial harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal melakukan pemantauan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tapi menjadi tugas kita semua, termasuk sahabat Bawaslu yang katanya generasi milenial. Maka, sudah sepatutnya kita, seluruh elemen masyarakat, untuk ikut serta mengawasi penanganan pemilu, sehingga dapat terciptanya generasi yang cerdas, dan semoga lahir pemimpin yang berkualitas.
Marilah menjadi pemilih cerdas di tahun 2024. Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah? Kamu tenang saja. Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah. Pokoknya kamu tenang saja. Tenang gimana dah? Ini uang dari mana? Selamat siang, ada Bapak Joni. Ini suami saya, ada apa Pak? Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni. Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak? Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak. Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Nah, dulu masih di obrolan siang di UMKM untuk edisi hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 dan bersama pebisnis kuliner yaitu usaha ayam bakar. Di siang hari ini masih tetap untuk dulur-dulur yang ingin mencoba kembali masakan kuliner ini masih ditunggu di Jalan Jenderal Sudirman. Tepatnya di mana Pak Amri? Di samping KFC Lia. KFC Lia. Ya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 2954. Nomor 2924. Ya, depan RSMH. Ya. Nah, tentunya tadi sudah diceritakan oleh Pak Amri jenis kuliner yang disajikan yaitu tentang usaha ayam bakar dengan ayam ini ayam geprek. Ya, utamanya. Utamanya ya. Ya. Tapi mungkin ada yang akan melebarkan sayap kembali untuk usaha lain, Pak Amri? Untuk sementara kita fokus di dua brand ini. Pertama Rumah Lapar, yang kedua produk turunannya brand baru ayam bakar Sepo Reaksi. Ayam Sepo Reaksi. Cukup dua itu. Cukup dua itu dulu. Ya. Dan mungkin untuk jenis kuliner yang lain itu mungkin kalau sudah dirasakan maju ini mungkin akan berkembang kembali menurut Pak Amri. Iya. Jadi dua usaha ini kalau memang kita kelola itu luar biasa Pak. Luar biasa ya. Luar biasa potensinya dari segi pasar segala macam itu luar biasa. Karena kita punya data kalau ayam bakar Sepo Reaksi ini kita maksimalkan itu bisa mencapai transaksi bisa 1M lebih Pak per bulan. Di 18 titik tadi. Makanya mungkin diperebutkan oleh yang akan membuka bisnis kuliner ini. Benar. Karena potensi ayam bakar ini luar biasa besar. Peminatnya besar. Terus yang senang banyak anak-anak sampai orang tua pun senang kayak gitu kan. Menghindari kolesterol. Betul, menghindari kolesterol salah satunya karena dia nggak digoreng. Nggak digoreng, ya kan. Menghemat bahan bakar ya kan. Karena dibakar itu udah pakai minyak. Betul. Sangat sehat, sangat sederhana. Dari segi bisnis menjanjikan banget. Menjanjikan ya. Sangat menjanjikan. Makanya saya fokus di situ. Fokus di dua usaha itu. Dua usaha ini luar biasa. Baik Pak Amri, ini waktu telah membatasi kebersamaan kita di siang hari ini. Bagaimana pesan-pesan Pak Amri untuk yang akan melakukan bisnis pemula? Bagaimana pesan-pesan? Iya. Silakan. Kalau untuk bisnis pemula itu berawal dari hal yang sederhana saja Pak. Iya. Iya.
Kalau saya pribadi itu berdasarkan hobi. Hobi. Ya, hobi makan, hobi ini. Terus kita cari imajinasi begitu kan. Ya. Oh, saya ini hobi makan nih. Kalau hobi makan berarti paling tidak kita punya usaha yang memang menciptakan makanan. Iya. Jadi alurnya sama tuh. Jadi energinya positif, bagus. Jadi tidak sekonyong-konyong Betul. kita melakukan usaha bisnis tapi tidak punya ilmunya. ilmunya. Betul. Paling tidak kita bisa merasakan membeda mana makanan yang enak, mana yang kurang enak, seperti itu. Karena lidah itu nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongi, benar. Iya. Jadi berawal kan dari hobi, terus kan kita kan pasti pengen lah punya usaha seperti itu kan. Dan tentu kalau untuk pembisnis pemula itu jangan pernah patah semangat. Jadi harus terus bergerak, terus berlatih, terus berpikirnya itu positif. Ya. Jangan pernah sekali-sekali berpikirnya baperan kayak gitu. Itu nggak bakalan jadi, Pak. Iya, karena mental blocknya itu belum kuat. Fondasi awalnya kan belum kuat. Nah, kalau saya itu biasanya berbisnis seperti itu. Kalau usaha ini masih ada yang support, terutama konsumen mau beli, mau ini, itu saya masih lakukan. Terus berpikir, terus mencari inovasi. Apa orang yang mau, apa konsumen yang senengin sekarang. Kita ngikutin aja, Pak. Seperti itu. Nah, intinya sederhana kan. Jadi intinya jangan patah semangat. Betul, terus berjalan. Ya. Semakin banyak gagal, semakin bagus sebenarnya. Ya, ibarat kita pakai sepeda, terus jatuh sekali nggak mau lagi, akhirnya nggak bisa. Iya, betul. Ya kan, harusnya berlatih terus, akhirnya kita sampai ke puncak seperti itu. Itu yang saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Amri atas kedatangannya ke studio Pro 4 RRI Palembang dan mudah-mudahan